Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga yang pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal bahas tentang ya kenapa sih banyak nih misalnya engineering manager tuh nggak percaya sama software engineer-nya gitu kan. Ya, intinya gini lah, kayak have you ever seen someone in your company gitu kan yang seharusnya not that skill but somehow they got promoted gitu kan, padahal kamu you work hard, you ship good code, you stay late but you get nothing gitu kan. Ya di situ dulu saya mikir gitu kan, ini manajernya aja nih yang nggak ngerti skill saya gitu kan, ini manajernya nih nggak ngerti teknis nih, malah jadi nyalahin gitu kan. Tapi, ya belakangan akhirnya itu kan saya sadar kalau saya sendiri yang membangun persepsi yang salah tentang diri saya gitu kan. Dan ini bukan sekedar cerita masa lalu saya aja tuh yang udah selesai gitu kan, bahkan sampai hari ini pun saya masih kadang-kadang tuh terjebak di pola-pola lama ini gitu kan. Tapi ya saya masih berusaha untuk lebih sadar dan ya mulai terus memperbaiki satu persatu. So, this is why manager dan trust software engineer dan inilah hal-hal painful yang saya pelajari buat kamu yang masih di awal karir ini penting banget. Jadi biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, yang paling pertama itu adalah software engineer tuh sering salah paham tentang nilai mereka sendiri gitu kan. Ya, sebagai software engineer itu kayak ya mungkin kita lah, kita tuh sering berpikir itu kan asalkan, saya udah nulis kode bagus, saya udah bikin ya kode yang clean, saya udah bikin solusi atau bahkan, notation yang optimal gitu kan, nantinya itu pasti orang bakal notice gitu. Ya, I used to believe that as well gitu kan, tapi sayangnya dunia kerja itu nggak sesimpel itu gitu kan. Karena gini ya, manajer kamu itu bukan cuma menilai kamu dari technical brilliance aja gitu loh, tapi dari trustworthiness-nya gitu kan. Apakah kamu ini bisa diandalkan gitu kan, apakah kamu ini reliable gitu kan. Yang intinya good code doesn't always equal good judgment, dia seperti itu. Karena contoh gini ya, dulu tuh saya pernah bikin sistem, caching gitu kan yang technically keren banget gitu kan. Ya tapi di situ ternyata ya termasuknya saya tuh melakukan over engineer gitu kan. Terus dokumentasinya minim dan ketika saya cuti, tim lain nggak bisa maintain gitu kan. Ya itu benar-benar mecah kepercayaan gitu kan. Padahal dari sisi coding, dari sisi teknisnya gitu kan, saya udah ngerasa itu salah satu karya terbaik saya. Cuma ya dalam dunia kerja tidak serta-merta hal seperti itu yang diperlukan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya ada merangkum 5 perilaku yang menurunkan kepercayaan dari seorang ya engineering manager gitu kan ke kita para software engineer gitu. Ya ini sejauh dari pengetahuan dan pengalaman saya gitu ya. Intinya sih yang pertama adalah over engineering gitu kan. Ya kadang kita mikir gitu kan makin kompleks solusinya, makin keren kita kelihatannya gitu kan. Padahal buat manajer itu justru bikin mereka tuh khawatir gitu loh. Khawatirnya gimana? Khawatirnya tuh kayak, ya kalau semua solusi kayak gini nanti scalability-nya gimana? Nah, itulah yang biasanya ada di pikirannya seorang engineering manager gitu kan. Ya dulu saya tuh pernah bangga banget untuk bikin microservices sendirian gitu kan, tapi ternyata setelah itu malah, kasusnya jadi bikin deployment-nya tuh 3 kali lebih lama gitu loh ya. Lesson learn-nya adalah ya simplicity is trust, ya seperti itu. Dan perilaku yang kedua itu adalah, silent coding gitu ya, atau ya work in isolation gitu loh. Jadi kayak saya tuh sering banget dulu kerja diam-diam aja gitu kan, terus ya jarang update gitu kan. Ngerasa kayak, ya nantilah kalau udah selesai nanti baru sekalian tak laporin gitu kan, atau entar kalau udah selesai udah jadi kodenya sendiri, teknisnya sendiri, atau hasilnya sendiri yang bakal bicara, ya dulu saya sempat mikir kayak gitu. Tapi
itu bikin, engineering manager saya tuh jadi dia nggak punya visibility, seperti itu loh. Di mata mereka itu it's like I disappear aja itu loh. Jadi sekarang saya belajar untuk kasih ya update kecil-kecil meskipun belum ada yang benar-benar selesai, maksudnya ada yang masih progres gitu kan, itu nggak apa-apa, kita tetap tetap report aja tuh, just to keep them in the loop, dia seperti itu. Dan yang 3 ini yang paling berat sih ya, ini saya dulu pernah banget kayak gini, intinya itu adalah, sering debat teknis tanpa konteks gitu. Jadi kalau misalnya kamu pernah beradu argumen gitu kan soal teks-teks atau pendekatan coding tertentu gitu kan yang kamu terlalu ngotot di situ itu kan ya saya juga pernah gitu loh. Bahkan kadang saya sendiri itu yang jadi biang ributnya itu, saya sendiri yang cari ribut gitu kan. Kayak misalnya, "Ah, ini kalau nggak microservices nggak bakal scalable nih, susah nih. Ah, ini kalau nggak pakai GraphQL nanti nggak scalable juga nih, ribet nih." Nah, saya tuh pernah kayak gitu loh. Yang intinya di situ saya tuh lupa lihat konteksnya, kayak misalnya kalau waktu itu ya, kalau kasusnya saya waktu itu konteksnya timnya masih baru, deadline-nya ketat gitu kan dan, stack-stack yang lama itu masih stable gitu loh. And ya now I ask myself itu kan, "Is this the right time to fight this battle?" Ya intinya sekarang saya seperti itu, saya selalu mempertanyakan itu dulu sebelum saya benar-benar harus melakukan debat teknis gitu kan. Dan selanjutnya itu adalah ini juga sering saya lakukan dan saya masih sering melihat yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang poin ini nih paling banyak bisa jadi refleksi, selain refleksi diri saya sendiri ya, bisa jadi refleksi diri teman-teman gitu kan, itu adalah terlalu banyak ngeluh gitu loh. Jadi ya saya juga pernah jadi bukan malah software engineer ya, malah jadi complaining engineer gitu loh. Kayak misalnya, "Ah, ini code base-nya legacy semua nih, ini udah jelek, udah gendut, udah ribet, jelek banget. Yang kita butuh sekarang tuh refactor, bukan disuruh tambal sulam terus." Ya, saya pernah seperti itu gitu kan. Saya yakin teman-teman ada juga yang seperti itu, bahkan sampai sekarang mungkin itu kan. Ya, terkadang keluhan itu benar valid gitu loh, tapi cara menyampaikannya tuh bikin ya manajernya malah jadi mikir tuh kan, "Nih orang bisa kerja nggak sih dalam keterbatasan?" Ya, dia seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh, saya masih tetap ada hal-hal yang mau nggak mau saya keluhkan gitu kan, ya jujur aja itu kan. Cuma kalau sekarang saya lebih hati-hati dan kasih solusi saat menyampaikan feedback dan tentunya seperti yang di video saya sebelumnya, it's all about trade off gitu loh. Jadi kalau kita mau kasih solusi, kita kasih feedback gitu kan, kasih trade off-nya apa? Kenapa sih solusi ini perlu dibanding yang sekarang lagi jalan gitu kan? Atau misalnya uh, ya kalau yang dijalani gimana nanti akan seperti apa gitu kan? Mau nggak mau nanti kita jadi bagaimana gitu. Intinya kasih trade off-nya apa gitu loh. Jual belinya apa di setiap keputusan itu intinya seperti itu. Dan di poin yang kelima itu adalah ya ini banyak sih, saya pun juga, tapi ya masih tetap nomor 4 tuh yang paling serem sih, cuma ini nomor 5 ada lumayan juga, itu adalah ignorance toward business goals itu kan. Jadi, kayak kita cuek nggak peduli gitu sama kebutuhan bisnisnya itu, sama tujuan bisnisnya itu kan. Jadi, kalau saya sendiri dulu saya tuh pernah mikir gitu kan kayak, udah yang penting saya udah push code, kodenya clean, optimal gitu kan, jalannya beres, ya tapi gini loh yang nggak pernah dipikir tuh adalah ini menjawab kebutuhan user apa enggak, dia seperti itu. Jadi semakin ke sini itu kan saya jadi makin belajar tuh kan bahwa kita itu kan sebenarnya dibayar itu bukan untuk bikin solusi ideal gitu, tapi bikin, anu ya istilahnya itu bikin problem solving yang benar-benar aktual gitu loh di bisnis problemnya. Jadi kita tuh dibayar untuk solve aktual bisnis problem, dia seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh saya mulai bertanya gitu kan ya, kenapa sih fitur ini penting gitu kan, siapa sih usernya, apa metrik suksesnya gitu kan. Jadi simple question but they change the way your manager gitu kan sees you, ini seperti itu. Jadi emang sederhana tapi benar-benar ngubah banget gimana sih engineering manager atau intinya yang di atas kita gitu kan, misalnya bisa juga langsung ke CTO-nya gitu kan, bakal ngubah banget cara pandang mereka ke kita, jadi seperti itulah ya. Nah, jadi sebenarnya tuh, apa sih yang dicari seorang engineering manager terhadap software engineer-nya itu kan. Jadi intinya sih manajer kamu tuh nggak cari engineer yang paling jenius gitu loh, mereka tuh cari orang yang dependable, intinya seperti itu ya. Jadi sependek pengetahuan saya itu kan, trust itu dibangun dari 3 hal utama. Yang pertama itu ada clarity, jadi kamu harus jelas saat ngomong, jelas progresnya. Yang kedua itu adalah konsistensi, jadi bukan one time genius, tapi progress stable gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah context awareness gitu kan. Kamu ngerti prioritas bisnis sama tim. Intinya seperti itu. Jadi
Managers don't need superheroes gitu kan, they need konsistensi gitu loh. Jadi kalau kamu reliable, meskipun kamu belum jadi yang paling jago, kamu bakal lebih diprioritasin buat posisi yang lebih tinggi. Intinya seperti itulah ya. Nah, di sini sekarang, gimana sih cara ngebangun kepercayaan gitu kan. Yang paling pertama, yang paling gampang itu adalah start giving regular updates gitu kan. Jadi, kalau udah beberapa waktu kebelakangan ya, bukan beberapa waktu sih, beberapa tahun lah ya. Jadi, kalau sekarang tuh saya tuh udah yang usahakan update lah setiap minggu, setiap hari gitu kan. Ya even if it's small gitu loh. Jadi, kayak contoh gini misalnya, oh ini out modulnya udah selesai, tinggal sekarang ini lagi lanjut ke testing untuk API rate limitnya. Nah gitu-gitu, kecil-kecil tapi ada laporan gitu loh. Jadi buat nge-keep mereka tuh in the loop sama kita gitu loh. Dan yang kedua, kita tuh harus yang namanya tuh translating tech into business impact gitu ya. Jadi kayak misalnya alih-alih ya kita bilang ini kita improve respon time-nya karena bottleneck di proses serialization-nya gitu kan, itu terlalu teknis gitu loh. Itu harus diubah kayak misalnya jadinya, gampangnya gini lah, jadi kayak user nih sekarang cuma cukup nunggu 2 detik aja nih buat buka halaman utamanya, ini udah lebih cepat 3 detik dari yang sebelumnya. Nah, yang seperti itu dengan bahasa bayi lah intinya. Jadi orang tuh lebih paham apa sih yang udah kita capai, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah ya harus terus tanya konteks bisnis. Kan dulu tuh saya males banget nanya ke product manager atau misalnya ke technical leader atau, pas saya jadi technical leader gitu kan, pernah juga kayak saya males nanya ke manajernya gitu kan, nanya ke VP-nya gitu kan. Ya tapi ya itu, makin sini ya sekarang saya pun belajar lebih terbuka gitu dengan kayak misalnya, fitur ini buat apa ya gitu kan, ada metrik yang mau disapa ya enggak ya, ya seperti itulah. Dan selanjutnya itu adalah, ini yang paling penting ya, yaitu adalah raise raise early, intinya seperti itu. Jadi, dulu tuh saya nunggu sampai mepet banget deadline baru tuh saya bilang ada kendala, jadi kayak saya terus mati-matian mencoba dulu, terlalu pride sama, apa namanya, kemandirian saya gitu kan. Tapi akhirnya malah jadi keteteran, udah sampai akhir belum belum ada yang tahu kalau saya ada kendala, seperti itu. Kalau sekarang hal seperti itu harus di awal, termasuk kayak tadi yang saya bilang ya, bahkan di video sebelumnya tentang trade off itu kita bilangin di awal, seperti itu. Jadi kayak misalnya, ini ada kemungkinan, black edge nih karena, bla 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 gitu kan, dan saya udah siapin plan bla bla bla. Nah, intinya seperti itu. Ya intinya, saya share semua ini bukan karena saya udah sempurna, bahkan sekarang pun saya masih kadang-kadang ya terlalu senyap, masih kadang-kadang, over engineering gitu kan, dan masih kadang defensif kalau ide saya tuh ditolak gitu kan. But I've learned, that the journey isn't about being perfect gitu kan. It's about being aware gitu loh. Because ya trust is not given gitu kan, trust tuh earn gitu loh. Dan ya sebagai software engineer itu kan ya trust itu lebih penting daripada genius gitu loh. Jadi, if you want to get, promoted itu kan, don't just write better code gitu kan. Belajar gitu how to make people believe in you, ya seperti itu. Ya kira-kira, gitu aja sih ya, ya kalau kamu ngerasa relate gitu kan, ya feel free buat share pengalaman kamu di komentar gitu kan. Dan kalau video ini, membantu tuh ya jangan lupa buat like sama subscribe, ya seperti itu. Dan ya pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share karena dengan dukungan dari teman-teman, Backend Magang bakal semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat berbagi pengalaman dalam video-video seperti ini. Dan kira-kira ya gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam Backend Magang.